Bab 1331. Untuk senior, ada sambaran petir kecil yang berkerumun di sekitar setiap buah petir di dalam lembah. Ini adalah buah guntur. Wang Lin mengulurkan tangan dan salah satu buah terbang ke tangannya. Dia dengan hati-hati melihat buah hijau itu, dan buah itu memang mengandung kekuatan petir. Itu bisa memperbaiki tubuh luar dan dalam, membuatnya lebih cocok untuk menggunakan mantra petir. Dalam ingatan Qizi dan Yu Fei, buah petir ini dapat ditukar dengan satu kristal petir. Wang Lin melihat buah itu tetapi tidak menelannya. Sebaliknya, dia menghancurkan buah itu dan kilatan kecil guntur muncul dan diserap oleh tangan kanannya ke dalam jiwa aslinya. Wang Lin menutup matanya dan diam-diam mengamati kekuatan guntur dari buah tersebut. Sesaat kemudian, dia membuka matanya. Mereka dipenuhi guntur. Tatapannya menembus lembah hingga keluar gua dan dia bergumam, "Tadinya aku akan pergi mencuri, tapi aku tidak menyangka seseorang akan menyerahkan diri kepadaku." Saat ini, 4 sinar cahaya tiba di dekat gua. Tanpa perlu orang tua Nas Chen Sol berbicara, salah satu kultivator formasi inti berjalan keluar dan berteriak, "Qizi, Sekte Guntur Surgawi ada di sini. Keluar dan sambut kami." Suara ini bergema lama sekali di dalam gua. Orang tua Nas Chen Sol melihat ke bawah pada batasan di luar gua dan mengerutkan kening. Ketika Wang Lin berjalan melewatinya, dia tidak mengaktifkan apapun dan menganggapnya tidak penting. Namun, bagi lelaki tua ini, itu sangat rumit. Dia samar-samar merasakan krisis. Karena Qizi ini mampu menjadi monster tua jiwa yang baru lahir, dia tidak bisa diremehkan. Hanya saja pembatasan di luar gua tidaklah sederhana. Dia menghentikan pembicaraan kultivator formasi inti dan dengan muram berkata, "Rekan kultivator Qi, saya Qiu Dehai, salah satu dari 4 tetua sekte Guntur Surgawi. Hari ini, saya menjadi seperti itu karena master sekte saya akan segera mencapai peringkat Guntur Sebar. Saya meminta rekan kultivator Qi untuk menyumbangkan beberapa harta ajaib dan pil." Suaranya suram, dan dia telah menyebarkan seluruh budidaya Nas Chen Sol tahap pertengahan ke dalam suaranya, membiarkannya melayang ke dalam gua. Saat suaranya bergema, pintu gua bergemuruh dan terbuka. Ada sesuatu yang dibuang. Itu adalah Qizi, yang sedang koma. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan ketiga penggarap formasi inti dan menyebabkan murid-murid Qiu Dehai menyusut. "Apakah kamu mencari dia?" Suara dingin datang dari dalam gua, dan yang mengikuti suara itu adalah Wang Lin berbaju putih. Saat dia dengan tenang dan perlahan berjalan keluar, tekanan samar menyebar. Kamu adalah Yu Fei." Salah satu penggarap formasi inti rupanya mengenali Yu Fei sekilas. Namun, di bawah tekanan ini, intinya bergetar dan suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang tua Nas Chen Sol itu menatap Wang Lin. Jiwanya yang baru lahir bergetar dan dia merasakan firasat buruk. Wang Lin berdiri di sana, tetapi ketika perasaan ilahi menyapu, dia tidak menemukan apapun. Seolah-olah orang ini tidak ada. Dia hanya merasakan perasaan ini dari master sektenya. Namun, dia punya perasaan bahwa meskipun master sektenya ada di sini, master sektenya tidak akan bisa mendeteksi orang ini sama sekali. Yang membuat kulit kepalanya semakin mati rasa adalah tekanan yang datang dari orang tersebut. Tekanan ini sangat kuat, dan di bawah tekanan ini, dia merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya berhenti.
Kata-kata dingin itu sepertinya mengandung kekuatan merobek yang akan merobeknya dari dalam keluar. Keringat dingin menutupi dahinya, dan Qiu Dehai menelan ludah. Dia perlahan mundur dan menggenggam tangannya. Orang tua ini tidak mengetahui kisi ini, dan ini pertama kalinya saya bertemu dengannya. Karena rekan penggarap ada di sini lebih dulu, maka lelaki tua ini akan pergi. Itu semua salah paham, salah paham. Dia menekan gemetar jiwanya yang baru lahir. Dan perlahan mundur. Dia merasa orang ini terlalu kuat untuk dia tolak. Yang terbaik adalah membiarkan dia pergi dan kembali ke sekte. Ketiga penggarap formasi inti juga merasa ada sesuatu yang salah. Mereka mundur ketakutan dan hendak meninggalkan tempat ini. Kamu akan pergi begitu saja. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan menatap mereka berempat. Tatapan ini membuat jantung Qiu Dehai berdetak kencang, dan dia tidak ragu melambaikan tangannya untuk mendorong ketiga penggarap formasi inti menuju Wang Lin sebagai perisai. Dia dengan cepat mundur dan dipenuhi keringat dingin ketika dia hendak berteleportasi. Klan Guntur Sebar tidak mengizinkan anggota klan untuk saling membunuh, tetapi Anda dapat menyia-nyiakan budidaya mereka atau membunuh secara tidak langsung. Orang tua ini mengetahui semua ini dengan sangat baik, dan dia telah melakukannya berkali-kali. Saat ini, dia ketakutan, dan pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Wang Lin mengabaikan kultivator Nas Chen Sol yang berteleportasi dan melambaikan tangan kanannya. Ketiga penggarap formasi inti itu semuanya berteriak dengan sedih ketika tanda di antara alis mereka runtuh dan sejumlah besar harta karun terbang keluar. Wang Lin menyimpan semuanya sebelum melangkah ke langit. Tiga penggarap formasi inti batuk darah dan jatuh ke tanah satu persatu, inti mereka semua runtuh. Meskipun mereka belum mati, budidaya mereka telah sia-sia. Qiu Dehai telah mendengar tangisan sedih setelah dia berteleportasi. Rasa dingin di kepalanya semakin meningkat, dan dia tidak ragu untuk berteleportasi. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada jauh. Saat dia muncul kembali, dia berteleportasi sekali lagi. Setelah melakukan ini beberapa kali, dia telah menggunakan hampir seluruh energi spiritual di tubuhnya, namun dia tidak berani berhenti. Dia meminum beberapa pil dan berteleportasi sekali lagi. Sosok dan suara Wang Lin menjadi awan gelap yang membebani jiwanya yang baru lahir. Dia takut dia terlalu lambat dan akan tertangkap. Dia berteleportasi lebih dari 10 kali dan berlari sejauh lebih dari 50.000 kilometer. Selama ini, dia telah meminum pil dalam jumlah besar dan bisa dikatakan sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan telah menghancurkan batu giok dari sektenya untuk memanggil bantuan dari anggota sekte sekitarnya. Ada banyak sekte kecil seperti sekte Guntur Surgawi. Klan secara alami tidak akan ikut campur dan justru akan mendorong orang untuk membentuk dan bergabung dengan sekte. Qiu Dehai dipenuhi keringat dingin, sesak napas, dan telah berteleportasi berkali-kali. Setelah berteleportasi, ada kilatan cahaya di hadapannya dan seorang pria paruh baya berbaju hijau keluar. Dia mengerutkan kening dan menatap Qiu Dehai. Elder Qiu, apa yang Anda temui hingga membuat Anda begitu takut sehingga Anda bahkan meminta bantuan? Setelah Qiu Dehai melihat pria paruh baya itu, dia merasa lega, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Dia segera menoleh ke belakang dan perasaan ilahi menyebar di belakangnya. Baru setelah dia tidak menemukan jejak Wang Lin barulah dia tersenyum masam. Dia memandang pria paruh baya itu dan hendak berbicara. Namun,
Pada saat ini, suara yang membuat Qiu Dehai kehilangan akalnya muncul seperti angin dingin. Tidak akan lari. Qiu Dehai merasakan kulit kepalanya mati rasa dan matanya dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Dia tidak lagi berani berbicara dengan pria paruh baya itu dan segera mulai berteleportasi. Pria paruh baya itu juga terkejut. Ketika suara Wang Lin bergema, dia merasa jiwanya yang baru lahir terkena palu dan mengeluarkan darah. Setelah melihat tingkah laku Qiu Dehai, teror yang tak ada habisnya muncul di dalam dirinya dan dia tidak ragu untuk berteleportasi seperti Qiu Dehai. Jika kalian berdua berpisah, aku akan menghancurkan budidaya kalian berdua. Mereka berdua berlari seperti orang gila dan berteleportasi tanpa henti, menggunakan semua pil yang mereka miliki. Mereka tidak berani berhenti atau berpis. Satu sama lain. Namun, setelah berteleportasi beberapa kali, konsumsi energi spiritual terlalu besar untuk ditanggung oleh mereka berdua. Qiu Dehai, kamu memprovokasi orang seperti itu dan kemudian menyeretku ke dalamnya. Pria parubaya itu mengertakkan gigi saat dia melarikan diri dan menatap Qiu Dehai dengan marah. Wajah Qiu Dehai pucat dan dipenuhi ketakutan. Dia ingin berbicara, tapi suara yang membuat mereka berdua panik bergema sekali lagi. Teruslah meminta bantuan dan hubungi semua penggarap jiwa baru lahir dari Sekte Guntur Surgawi Anda, bawa saya ke Sekte Guntur Surgawi Anda, jika tidak, aku akan menyia-nyiakan kultivasimu. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah batu giok dan menghancurkannya untuk meminta bantuan di hadapan Qiu Dehai. Dia sangat membenci Qiu Dehai, dan jika dia tidak bisa menyeret lebih banyak orang bersamanya, dia tidak bisa melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Setelah 1 jam, pemandangan yang sangat aneh terjadi di planet ini. 4 penggarap Nas Chen Sol melarikan diri dengan panik. 3 dari mereka mengungkapkan kebencian yang kuat bersamaan dengan kepanikan. Wang Lin dengan tenang berjalan di belakang mereka berempat. Sepanjang jalan, saat Qiu Dehai dan rekan-rekannya meminta bantuan, 2 tetua lainnya tiba. Mereka berempat melarikan diri bersama dan harus mendengarkan permintaan Wang Lin untuk melarikan diri menuju Sekte Guntur Surgawi. Sebuah gunung muncul di kejauhan. Gunung ini tidak besar, tapi ada awan di sekitarnya. Ada juga tangga batu yang berkelok-kelok dari puncaknya. Ada beberapa bangunan di puncak gunung. Itu terlihat seperti sebuah sekte. Ketika 4 penggarap yang ketakutan membawa Wang Lin ke sini, Qiu Dehai dengan cepat berkata dengan suara gemetar, Senior, ini adalah Sekte Guntur Surgawi. Sepanjang jalan, mereka berempat terpaksa bergegas secepatnya, semampu mereka. Ditambah kepanikan dan teror yang mereka rasakan, pikiran mereka tersiksa sepanjang perjalanan. Wang Lin memandang ke gunung dan melambaikan tangan kanannya. Hembusan angin muncul dan melilit ke-4 penggarap Nas Chen Sol. Mereka berempat menjerit dan tanda petir mereka pecah. Harta dalam jumlah besar terbang keluar dari mereka. Wang Lin menyimpannya, dan pada saat yang sama, hembusan angin menerpa awan dan mereka berempat mendarat di alun-alun Sekte Guntur Surgawi. Seluruh Sekte Guntur Surgawi benar-benar diam. Beberapa petani yang lebih lemah awalnya berkultivasi di alun-alun. Setelah melihat ke-4 kepala tetua dilempar ke alun-alun, mereka terdiam. Senior, kamu akhirnya datang. Dalam keheningan ini, seseorang tiba-tiba keluar. Dia kurus dan terlihat biasa saja, tetapi dia berada pada tahap awal formasi jiwa.
Matanya sangat jernih saat dia menatap Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Ketika saya melihat senior, hati saya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kultivasi senior sungguh luar biasa dan gaya Anda tak tertandingi. Dalam waktu singkat itu, saya merasa seolah-olah saya telah melihat banyak siklus reinkarnasi senior yang lalu. Saya tidak bisa menenangkan diri dan hanya ingin bertemu senior lebih lama lagi sebelum masa hidup saya berakhir. Setiap kali saya melihat, energi spiritual di tubuh saya akan bergerak dengan sendirinya dan bahkan kultivasi saya akan meningkat, seolah-olah saya telah melahap buah petir yang tak terhitung jumlahnya. Hanya seseorang seperti senior yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan para tetua dari klan Guntur Pencar, bahkan kepala klan pun tidak bisa dibandingkan dengan senior ketika mereka seusiamu. Senior, junior tidak meminta apapun dan bersedia menyerahkan semua yang telah saya kumpulkan kepada senior. Saya hanya berharap senior mengizinkan saya tinggal bersama senior sehingga saya bisa sering bertemu senior dan menyaksikan kebangkitan senior. Biarkan aku menjadi antek senior, biarkan aku membersihkan jalan, biarkan aku membantai semua musuh senior, biarkan aku mengabdikan hidupku untuk senior sampai mati. Tanda seru petik 2. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa tidak terkejut dengan kata-kata dari pria kurus ini, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Suli Guo. Sebenarnya, itu bukan hanya dia. Jika ada kultivator lain yang melihat ini, mereka akan langsung terkejut. Bab 1332. Saingan berat. Kultivator kurus telah mengeluarkan banyak kata, dan semuanya dipenuhi dengan ketulusan. Di bawahnya, semua anggota sekte terkesima. Mereka telah berada di sekte Guntur Surgawi untuk sementara waktu, tetapi mereka belum pernah melihat guru sekte mereka yang selalu agung dan mendominasi mengucapkan kata-kata seperti ini. Ekspresi Wang Lin yang selalu tenang berubah menjadi senyuman aneh ketika mendengar perkataan kultivator kurus ini. Kultivator kurus tidak mengungkapkan sedikit pun kebohongan, seolah-olah semua yang dia katakan adalah wajar dan benar. Ekspresinya benar-benar menyulitkan Wang Lin untuk menyerang dan menyia-nyiakan budidayanya. Dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia secara alami telah mengetahui bahwa ini semua adalah rencana kultivator kurus ini. Kultivator kurus tahu bahwa dia tidak dapat melawan, dan inilah satu-satunya cara untuk mempertahankan kultivasinya. Siapa namamu? Wang Lin mendarat di tanah seperti daun willow yang berkibar tertiup angin. Dia berdiri di tengah alun-alun sekte Guntur Surgawi. Jawab, nama saya Zong Bikret. Zong seperti zong kecil dan merah seperti merah kecil. Junior hanya menghormati satu orang. Biarkan saya membersihkan jalannya, biarkan saya, kultivator kurus itu akan melanjutkan ketika dia diganggu oleh Wang Lin. Cukup, serahkan semua yang telah Anda kumpulkan yang dapat digunakan untuk menukar kristal guntur. Meskipun Bikret terlihat tenang, dia sangat ketakutan. Sebelumnya, dia sedang berkultivasi di aula utama ketika dia mendengar 4 benda berat menghantam alun-alun. Perasaan ilahinya menyebar dan menemukan keempat kepala tetuanya terlempar ke tanah dengan budidaya mereka yang sia-sia. Dia terkejut dan menjadi marah. Namun, kemarahan itu benar-benar hilang ketika dia melihat Wang Lin, dan dia gemetar. Dia berada pada tahap awal formasi jiwa, dan meskipun dia tidak mengolah domain seperti kultivator alam batin, tandanya aktif 30%. Selain itu, karena tingkat kultivasinya,
dia telah melakukan kontak dengan kultivator lain, dan level tertinggi yang dia temui adalah pada tahap ascendan. Ketika dia merasakan Wang Lin, dia ketakutan sampai-sampai dunia terasa seperti akan berantakan. Perasaan ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertemu dengan kultivator ascenden. Untungnya, dia sangat pintar dan tidak segan-segan mengubah teror itu menjadi kegembiraan, diikuti dengan sanjungan cepatnya. Dia hanya menggunakan trik ini 3 kali dalam hidupnya. Pertama kali saat berada pada tahap pendirian yayasan dan harus menghadapi krisis. Kedua kalinya adalah ketika dia berada di tahap Naschen Soul. Dia melarikan diri dari kultivator ascenden hanya dengan rasa takut dan bahkan mendapatkan beberapa manfaat. Ini adalah ketiga kalinya dia menggunakan seni tak terkalahkan ini. Dalam sudut pandang Big Red, dari semua mantranya, seni tak terkalahkan ini adalah andalan sejatinya, dan bisa menyelamatkannya di saat-saat kritis. Jadi dia mempraktikkannya secara rahasia sampai dia sangat mahir dalam hal itu. Itu adalah kartu asnya, jadi dia hanya menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Ketika dia mendengar perintah Wang Lin, dia dengan cepat membentuk segel dan mengenai tanda di antara alisnya. Ada kilatan cahaya dan benda-benda yang bisa ditukar dengan kristal guntur terbang hingga membentuk gunung kecil. Senior, ini semua yang dikumpulkan junior selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada sesuatu yang sangat berharga, ada banyak hal. Junior memperkirakan bahwa ini bernilai sekitar 50.000 kristal guntur. Setelah dia berbicara, dia dengan cermat mengamati ekspresi Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin mengerutkan kening, dia langsung menjadi ketakutan, lalu dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berbicara. Senior, junior juga memiliki beberapa harta untuk diberikan kepada senior. Saat dia berbicara, tangan kanannya mengenai sasarannya sekali lagi. Dan 3 benda lagi terbang keluar. Yang pertama adalah dahan setebal lengan, tapi berkilau karena guntur. Yang kedua adalah pil yang memancarkan cahaya hijau. Yang ketiga adalah cermin kuno. Ketiga item ini adalah hal yang telah disiapkan khusus oleh junior untuk senior. Hanya ketiganya yang bisa ditukar dengan 10.000 kristal guntur. Wang Lin memandang Big Red dengan senyuman yang bukan senyuman. Tatapannya membuat kulit kepala Big Red mati rasa, dan saat dia hendak berbicara, Wang Lin melambaikan lengan bajunya, menyebabkan segala sesuatu yang bisa ditukar dengan kristal guntur menghilang. Tidak ada yang memperhatikan dia membuka celah spasial, dan perasaan ilahi yang dipenuhi dengan ekstasi keluar darinya. Tuan, kamu akhirnya mengingatku. Ah, Su kecil telah memberi pelajaran pada Liu Jinbiao selama bertahun-tahun dan tidak malas sama sekali. Meskipun tangisan Su Liguo berasal dari celah ruang penyimpanan, bagi semua orang, tangisan itu sepertinya berasal dari kehampaan. Pada saat yang sama, Su Liguo muncul di Sekte Guntur Surgawi. Setelah Big Red mendengar suara Su Liguo, matanya menyipit seolah dia telah bertemu musuh paling kuat dalam hidupnya. Tuan, saya telah mengikuti perintah Anda dan menyiksa Liu Jinbiao. Bocah tua itu sebenarnya sangat menyedihkan. Dia bisa saja menyinggung siapapun, tetapi dia harus menyinggung tuanku yang perkasa, tampan, dan berkuasa. Saat Su Liguo muncul, dia bahkan tidak melihat sekelilingnya. Wajahnya dipenuhi sanjungan saat dia menggosok tangannya dan menatap Wang Lin dengan ekspresi menyedihkan. Ekspresi Wang Lin netral, tapi Big Red merasa jantungnya sedikit berdetak kencang.
Pupil matanya menyusut saat dia menatap Suli Guo dengan tatapan penuh permusuhan. Dia hanya samar-samar merasa bahwa Suli Guo adalah musuh yang kuat, tetapi sekarang sudah jelas. Orang ini memiliki seni tak terkalahkan yang sama dengannya. Melihat bagaimana pihak lain mampu mewujudkan seni yang tak terkalahkan hanya dalam beberapa kata, itu berada satu level di atas pidatonya yang panjang. Arkrival, orang ini pastilah musuhku. Big Red menarik napas dalam-dalam dan mulai mengamati. Tuan, tolong jangan kirim saya kembali terlalu cepat. Mengingat betapa setia dan pekerja kerasnya Su kecil, Suli Guo mengungkapkan ekspresi sedih. Big Red memandang Suli Guo, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Bahkan ekspresinya mengandung arti sebenarnya dari seni yang tak terkalahkan. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat tatapannya berpindah antara Suli Guo dan Big Red. Alasan dia memanggil Suli Guo ada hubungannya dengan Big Red. Mungkin akan lebih baik bagi Suli Guo untuk mengumpulkan kristal guntur di klan Guntur Sebar untukku. Wang Lin mengambil keputusan, lalu dia mengangguk sedikit dan perlahan berkata, jika kamu melakukan ini dengan baik, kita bisa membicarakannya. Petik 2. Dengan itu, Wang Lin mengirimkan pesan kepada Suli Guo, memberikan perintahnya, dan ketika Suli Guo mendengarkan, tubuhnya mulai bergetar. Dia gemetar karena kegembiraan, dan setelah Wang Lin selesai, dia mendongak dengan gembira dan tertawa. Tidak ada yang lebih baik dari kakekmu, Su kecil. Tuan, yakinlah, hanya 1 miliar kristal guntur, serahkan padaku. Perasaan buruk di dalam diri Big Red menjadi semakin kuat. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan, memandang Wang Lin dengan tatapan hormat, dan berkata, Senior, Junior belum selesai berbicara. Junior masih memiliki harta karun yang bisa ditukar dengan 10.000 kristal petir. Hanya seseorang seperti senior yang dapat memiliki harta karun seperti itu. Setelah dia berbicara, dia mengenai sasarannya lagi, dan ada kilatan cahaya. Pedang terbang keluar dan mengeluarkan aura dingin. Wang Lin mengungkapkan senyuman sambil mengangguk sedikit dan menyingkirkan pedang terbang itu. Suli Guo melihat sekeliling dan kemudian melihat ke arah merah besar. Dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya sebelumnya, tapi sekarang dia langsung rasa ada yang tidak beres. Orang ini mengeluarkan sedikit rasa tidak tahu malu, namun, itu jauh dari tandingan kakek Su. Kakek Su telah menyanjung iblis ini bahkan sebelum kamu dilahirkan. Suli Guo menunjukkan senyuman ramah saat dia melihat ke arah Big Red dan tersenyum. Rekan penggarap adalah. Big Red memandang Suli Guo dengan senyuman yang sama dan menggenggam tangannya. Saya Zong besar merah. Zong seperti Zong besar dan merah seperti merah besar. Tatapan mereka bertabrakan saat ini. Senyuman pada Suli Guo tetap tidak berubah saat dia menarik pandangannya. Saat dia hendak berbicara, Big Red selangkah lebih maju dan berkata dengan ekspresi tersanjung, Senior, Sekte Guntur Surgawi Junior memiliki banyak orang. Biarkan saya mendapatkan barang-barang yang harus mereka tukarkan dengan kristal guntur untuk diberikan kepada senior. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan meraung ke arah anggota Sekte Guntur Surgawi yang terkesima melihat pemandangan di depan mereka. Di bawah tekanannya, segala sesuatu yang bisa ditukar dengan kristal guntur dikumpulkan oleh Big Red dan diserahkan kepada Wang Lin. Wang Lin menyimpan semuanya, lalu matanya memancarkan cahaya yang tak terlihat. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pil.
Dia dengan santai mengeluarkan pil yang dia tidak tahu nilainya. Itu adalah pil yang dia sempurnakan dari jiwa binatang peringkat 4 di Laut Awan. Namun, ketika Big Red melihat ini, matanya melebar dan dia berseru, "Pil jiwa." Pil ini dapat ditukar dengan setidaknya 20.000 kristal guntur dan sangat langka. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangannya. Pil itu mendarat di tangan Big Red. "Saya memberikan pil ini kepada Anda. Mulai sekarang, kamu akan membantuku mengumpulkan barang-barang untuk ditukar dengan kristal guntur." Wang Lin berkata dengan lembut. Dia tidak akan menukar kristal guntur dengan pilnya sendiri karena dia akan membuat klan guntur sebar lebih kuat. Sebaliknya, dia akan menggunakan Big Red untuk mengumpulkan harta karun dari anggota Scatter Thunder Clan dan menggunakan harta benda mereka sendiri untuk menukar kristal guntur. Merah besar menarik napas dalam-dalam. Dia memegang pil tersebut dan segera berkata, "Senior, yakinlah, junior akan melakukan yang terbaik." Su Liguo menatap Big Red dengan tatapan permusuhan. Meskipun dia tidak peduli dengan pilnya, si merah besar ini merasa tidak nyaman untuk melihatnya, dan tatapannya menjadi ganas. "Sialan, kamu berani bertarung dengan kakek Su untuk mendapatkan bantuan di hadapan iblis ini. Bocah cilik, kamu punya nyali. Tunggu saja, kakek Su akan mengingatmu." Selama hampir 2000 tahun, tidak ada seorang pun yang mencoba bertarung dengan kakek Su demi kebaikan iblis ini, namun bernasib baik. Kakek Sumu punya banyak waktu untuk membunuhmu. Aku akan menyiksamu sampai mati seperti aku menyiksa Liu Jinbiao. Mata Su Liguo berbinar dan dia menunjukkan senyuman gelap. Bab 1333. Inilah kehidupan. Waktu perlahan berlalu di planet Scatter Thunder Clan ini. Dalam sekejap mata, Wang Lin telah berada di sini selama sebulan sekarang. Selama bulan ini, dia tidak kembali ke gua, tetapi memilih untuk berkultivasi di klan Guntur Surgawi. Selama sebulan terakhir, Su Liguo dan Big Red mulai mengumpulkan sejumlah besar barang yang bisa ditukar dengan kristal guntur, dengan Sekte Guntur Surgawi sebagai pusatnya. Dengan semua yang telah dikumpulkan, Wang Lin dapat menukar 100.000 kristal guntur. Su Liguo jarang meninggalkan ruang penyimpanan, jadi dia sangat bersemangat dan memulai kampanye di luar Sekte Guntur Surgawi. Dia tidak suka bertindak sendiri, jadi dia selalu mengambil lebih dari 10 murid yayasan pendirian Sekte Guntur Surgawi, dan mereka bergerak seperti belalang. Dia telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengambil kultivator formasi inti yang dia temukan di bawah komandonya. Hanya dalam 1 bulan, ada hampir 100 anggota Scatter Thunder Clan di bawahnya. Su Liguo tampaknya telah mengetahui hal ini dari suatu tempat, tetapi dia telah membuat mereka menjadikannya tahta bambu raksasa. Lebarnya 1000 kaki dan bersinar terang dengan Su Liguo duduk di atasnya. Dia juga memiliki 4 kultivator wanita Scatter Thunder Clan yang menemaninya. Dia sangat arogan. Lusinan penggarap membawa tahta ini ke depan. Ada juga puluhan petani di semua sisi. Sambil bergerak maju, Su Liguo secara khusus memilih 2 penggarap formasi inti yang sangat keras untuk mengaum tanpa henti. Kakek Su ada di sini. Dia mengesankan, luar biasa, tak tertandingi, tampan, dan tak tertandingi. Suara ini seperti guntur. Su Liguo tertawa keras dan merasa sangat bangga. Dia bersandar pada salah satu petani perempuan sambil makan buah dari petani perempuan lain dan minum anggur.
Ada dua kultivator wanita lagi yang dengan lembut memijat tubuh jasmaninya yang samar. Kenikmatan ini membuat Su Liguo sangat bersemangat. Selain 4 kultivator wanita, ada juga 4 pria yang sangat tampan. Mereka setengah berlutut di sana, juga melayani Su Liguo. Ini adalah hidup. Inilah kehidupan yang harus saya nikmati, Su Liguo. Iblis itu telah berjalan ke kiri dan ke kanan selama 2000 tahun, tapi kakek Su lah yang benar-benar bahagia. Haha, kakek Sumu yang pintar. Hidup harus dinikmati. Saat Su Liguo mendengarkan raungan yang penuh dengan sanjungan untuk dirinya sendiri dan menikmati dilayani oleh para kultivator wanita dan pria, seluruh tubuhnya terasa nyaman. Matanya menyipit dan dia tidak bisa menahan perasaan melankolis. Sudah berapa lama sejak aku merasakan kebahagiaan ini? Sial, kalau bukan karena iblis yang menangkapku, aku bisa menikmati hidup bahagia ini selama bertahun-tahun. Mungkin umurku sudah berakhir sekarang. Lupakan saja, apa gunanya berpikir terlalu banyak. Saya harus menebus semua kehidupan yang saya lewatkan selama 2000 tahun ini. Jumlah wanita terlalu sedikit. Kalau bisa 100, 1000 pasti sempurna. Tambah 1000 pria tampan dan 10.000 orang pembawa singgasana untuk mengaum bersama untukku. Itu akan menjadi sempurna. Untuk mencapai tujuan ini, kakek Su harus bekerja keras. Su Liguo sangat bersemangat. Tepat pada saat ini, ada seberkas cahaya terbang ke arahnya, dan ada seorang penggarap formasi inti di dalamnya. Orang ini berada dalam jarak 100 kaki dari singgasana dan dengan lantang berkata, yang abadi sungguh mengesankan, luar biasa, tak tertandingi, tampan, dan tak tertandingi. Dengan itu, dia menarik napas dan dengan cepat berkata, 50 km di depan adalah gua monster tua Nas Chen Sol tahap akhir, Chen Dongfeng. Dia sepertinya telah menyadari sesuatu dan telah mengaktifkan pembatasannya. Su Liguo mencubit wajah seorang kultivator wanita di sampingnya dan dengan bangga berkata, teruslah bergerak maju. Saya akan membiarkan Anda semua melihat bagaimana kakek Su berurusan dengan seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Jarak 50 km dilintasi dengan cepat. Tahta raksasa menutupi matahari, menciptakan bayangan besar di atas gunung, dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Ada sebuah gua di tengah gunung. Ada banyak batasan di pintu masuk, menutup gua. Ada juga 8 bendera kecil di sekitar gunung, berputar cepat dan menimbulkan kabut hitam. Setelah tahta ditutup, Su Liguo terlihat puas diri saat dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Hanya setelah menarik perhatian semua pembudidaya di sekitarnya barulah dia melambaikan tangannya. Dengan lambaian tangannya, dunia bergemuruh dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Saat mereka muncul, mereka mengeluarkan himne pedang yang tak ada habisnya, dan energi pedang tersebar di mana-mana, mendorong awan hingga terpisah. Bahkan dunia meredup. Su Liguo adalah roh pedang yang telah memperoleh warisan niat pedang kuno. Meskipun dia malas, ketika dia disegel di 4 sekte ilahi oleh Wang Lin, dia dipaksa untuk berkultivasi. Belum lagi seorang kultivator Nas Chen Sol, Ascendan, Yin dan Yang, dan bahkan kultivator Nirvana Skrier bukanlah tandingan Su Liguo. Dengan lambaian tangannya, saat dunia bergemuruh, energi pedang yang tak ada habisnya muncul. Energi pedang sangat padat dan membuat semua pembudidaya di sekitarnya gemetar seolah-olah mereka dikelilingi oleh es yang tidak pernah mencair. Energi pedang yang tak ada habisnya jatuh ke gunung.
Kabut hitam di sekitar gunung segera runtuh, dan ketika 8 bendera kecil akan meledak, Suli Guo meraihnya. Iblis itu berkata bahwa tidak ada harta karun yang bisa dirusak. Ini bisa ditukar dengan kristal guntur. Energi pedang menembus kabut dan mendarat di gunung. Dengan kontrol hati-hati Suli Guo, energi pedang menembus gunung, dan lapisan-lapisannya jatuh hingga seluruh gunung menghilang, hanya menyisakan gua tanpa dinding. Itu seperti rumah fana yang atapnya dilepas. Duduk di dalam adalah seorang pria parubaya yang terkejut hingga kesurupan dengan apa yang terjadi. Kakek Su ada di sini. Dia mengesankan, luar biasa, tak tertandingi, tampan, dan tak tertandingi. Raungan keras datang dari para penggarap di samping Suli Guo, dan ini benar-benar memancarkan aura yang mengesankan. Ini membangunkan pria parubaya yang ketakutan hingga kesurupan. Patuhi kakek Su dan persembahkan segala sesuatu yang bisa ditukar dengan kristal guntur. Ketidaktaatan dan kakek Su akan menyia-nyiakan kultivasi Anda dan memenjarakan Anda seumur hidup. Dua penggarap formasi inti dengan suara yang sangat keras segera meraung. Pria parubaya itu menatap tahta dengan heran. Tahta itu terlalu besar dan memberinya tekanan yang kuat. Dia menelan ludahnya dengan keras dan tidak ragu-ragu untuk menggenggam tangannya dengan hormat. Junior akan menyerahkan segalanya. Suli Guo tertawa. Dia memandang pria parubaya itu dan tersenyum. Bagus. Mulai sekarang, ikuti kakek Sumu. Saya ingin bertanya kepada Anda, di mana saya dapat menemukan kultivator perempuan. Pria parubaya itu merasakan kulit kepalanya mati rasa di bawah tatapan Suli Guo, dan dia merasakan firasat buruk, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia segera berkata, jika itu adalah kultivator wanita, ada tempat yang berjarak 5.000 km jauhnya dengan sekte bernama Sekte Surgawi Guntur. Itu adalah sekte yang dipenuhi oleh kultivator wanita, dan master sektenya sangat cantik. Namun, tingkat kultivasinya cukup tinggi, dikatakan dia memiliki hubungan dengan anggota dalam klan. Saat Suli Guo mendengar kecantikan, matanya bersinar dan dia mengabaikan bagian tentang tingkat kultivasinya. Dia melambaikan tangannya dan meraung, pimpin jalan. Ikutlah dengan kakek Su untuk mencuri orang. Curi harta karun. Sekelompok orang terbang ke kejauhan. Tahta raksasa itu sangat mencolok mata di bawah sinar matahari, dan tawa bangga Suli Guo bisa terdengar. Ada juga raungan samar dari hampir 100 orang. Di sisi lain, Big Red juga mulai mengumpulkan secara gila-gilaan. Big Red hanya pada tahap formasi jiwa, jadi baginya untuk menyelesaikan tugasnya, Wang Lin telah memberinya pedang terbang. Pedang ini biasa saja, tetapi sangat kuat bagi para penggarap langkah pertama. Hal ini memungkinkan dia untuk mengalahkan para penggarap formasi jiwa tahap tengah dan bahkan bertahan untuk sementara waktu melawan para penggarap formasi jiwa tahap akhir. Namun, dibandingkan dengan arogansi Suli Guo, Big Red jauh lebih berhati-hati. Meskipun dia telah membawa beberapa kultivator bersamanya, dia tidak bersenang-senang. Namun, dia lebih akrab dengan klan Guntur Sebar dan tahu apa yang bisa ditukar dengan lebih banyak kristal Guntur. Dia tahu di mana banyak gua berada, dan menambahkan pil dan pedang yang diberikan Wang Lin padanya, dia merasa percaya diri. Dia merasa kesempatannya telah tiba. Selama dia bisa memuaskan Wang Lin, mungkin dia bisa mendapatkan pil lagi. Memikirkan hal ini, Big Red menjadi percaya diri dan bersemangat,
Tapi dia juga diam-diam waspada terhadap Suliguo. Dia merasa bahwa Suliguo ini adalah musuh bebuyutannya. Sial, jika senior hanya memilikiku di sampingnya, itu akan menjadi anugerah bagiku. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Suliguo ini, yang juga mempraktikkan seni tak terkalahkan. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari saya dan dia sangat tidak tahu malu. Dia pasti telah mempraktikkan seni tak terkalahkan untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Namun, aku, Big Red, tidak akan mengakui kekalahan. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, saya diam-diam telah meneliti seni tak terkalahkan selama ratusan tahun dan tidak dapat menampilkan semuanya sebelumnya. Sekarang, dengan Suliguo di sini, aku harus menggunakan 120% kemampuanku untuk melawannya. Pemenangnya masih belum diputuskan. Big Red mencibir ketika dia membawa orang-orang bersamanya dan menghancurkan beberapa gua. Dia diam-diam mempersiapkan apa yang harus dikatakan kepada Wang Lin di dalam hatinya sehingga dia bisa menggunakan seni yang tak terkalahkan kapan saja. Aku, si merah besar, mempunyai bakat yang sangat tinggi dalam seni tak terkalahkan. Saya tidak percaya saya tidak bisa mengalahkan Suliguo. Saat Suliguo dan Big Red sedang berkumpul, Wang Lin sedang duduk di sekte guntur surgawi dengan sebuah batu giok di hadapannya. Giok ini berisi serangkaian metode budidaya yang digunakan oleh klan Guntur Sebar. Metode budidaya ini disebut Great Thunder Stem. Itu memungkinkan Anda untuk memampatkan semua guntur di tubuh Anda dengan imbalan serangan ledakan yang kuat. Namun, ini hanya berhasil dengan bantuan tanda klan, dan ini dapat membantu seseorang secara perlahan membangkitkan tanda klan ketika dibudidayakan dalam waktu yang lama. Wang Lin sedang mempelajari metode budidaya ini sehingga dia bisa memahami tanda klan Guntur Sebar. Dia samar-samar merasa mempelajari ini akan sangat penting agar dia bisa menyerap petir abadi. Bab 1334, Tebakan yang Mengerikan. Dengan perasaan ilahi Wang Lin yang kuat, tidak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar memahaminya. Hanya para penanam petir yang dapat mempelajari hal ini, dan kekuatannya berubah tergantung pada jumlah guntur di tubuh seseorang. Semakin banyak guntur yang dikompres, semakin kuat jadinya. Misalnya, Big Red dapat memampatkan guntur di tubuhnya sebanyak 10 kali dan mendapatkan semburan kekuatan. Hal ini biasa terjadi di klan Guntur Sebar, tetapi jika ini terjadi di alam batin di planet Suzaku, dia akan menjadi salah satu kultivator paling kuat. Namun, ini hanya hal sekunder. Untuk benar-benar menggunakan Great Thunder Stem, seseorang harus mencapai langkah kedua. Kemudian mereka dapat mengumpulkan guntur dari kehampaan dan menyebabkan guntur di tubuh mereka memampatkan 1000 atau bahkan 10.000 kali lipat. Hasilnya, kekuatannya akan sangat mengejutkan. Ini hanyalah salah satu metode mengendalikan guntur. Itu karena mereka mempelajari cara mengendalikan guntur selama puluhan ribu tahun dan menemukan banyak metode sehingga meskipun mereka tidak memiliki kultivator langkah ketiga, mereka masih menjadi salah satu klan besar di sistem bintang kuno. Wang Lin menarik akal ilahi dari batu giok. Ekspresinya tenang dan dia mulai merenung. Orang terkuat di klan Guntur Pencar adalah leluhur yang berada di penyakit hawar surga kelima dan hanya satu langkah dari langkah ketiga. Meski langkah ini seperti celah antara langit dan bumi, namun kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika dia menggunakan mantra ini, aku bertanya-tanya berapa puluh ribu kali dia bisa mengompresnya,
dia bahkan mungkin bisa menahan kultivator langkah ketiga sejenak. Sementara Wang Lin merenung, dia menghafal stempel guntur besar. Saat tangannya membentuk segel, suara gemuruh bergema dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka seperti ular perak, dan menyerang tangannya, membentuk bola guntur seukuran kepalan tangan. Ada suara letupan yang berasal dari bola guntur, dan itu terus-menerus dikompres. 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Dalam sekejap mata, bola guntur telah terkompresi hampir 30.000 kali lipat. Bola guntur telah menghilang dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Hanya dengan akal ilahi Anda dapat melihat bola guntur yang telah dikompres 30.000 kali lipat di tangan Wang Lin. Meskipun tubuh ini telah saya modifikasi, paling banyak hanya dapat menampilkan kekuatan formasi jiwa. Namun, jiwa asalku sangat kuat, sehingga tidak dibatasi oleh tubuh ini, dan orang luar tidak dapat merasakan jiwa asalku. Ini karena jiwa asal saya telah menyatu dengan guntur di sini dan berada pada tingkat keberadaan yang sama dengan petir abadi. Bahkan jika leluhur klan Guntur Sebar datang, selama dia mengolah tanda klan Guntur Sebar dan petir abadi, bahkan dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi, kendalinya terhadap guntur tidak dapat menandingi milikku. Wang Lin melihat ke partikel debu berukuran bola guntur dan merenung. Kompresi 30.000 kali lipat adalah batas tubuh ini. Jika saya mencoba untuk mengintensifkannya lebih lanjut, tubuh ini akan segera runtuh. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan partikel debu yang terbentuk dengan menekan bola guntur 30.000 kali lipat menghilang secara diam-diam. Big Red adalah anggota dari Scatter Thunder Clan, jadi tidak ada salahnya dia berakting. Adapun Suli Guo, dia bukanlah seorang kultivator, tetapi roh pedang, jadi saya akan membiarkan dia bahagia. Klan Guntur Sebar ada di dalam Danau Guntur, di mana anggota non-klan tidak bisa masuk sama sekali, jadi mereka tidak waspada terhadap orang luar. Saya tidak perlu terlalu rendah hati, mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti memikirkan hal ini. Dia memejamkan mata dan mulai mempelajari tanda klan Guntur Sebar. Tanda-tanda klan Guntur Sebar ini merupakan anjangan dari petir abadi dan telah berevolusi dari kekuatan itu. Mempelajari tanda itu seperti mempelajari secara tidak langsung petir abadi. Tanda guntur yang dipelajari Wang Lin adalah milik Yu Fei. Meskipun Yu Fei telah merobek tandanya, itu tercetak di jiwanya, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan hanya dengan merobek dagingnya. Saat Wang Lin mempelajarinya, dia bisa merasakan betapa kuno dan kuatnya petir abadi itu. Perpanjangan petir abadi ini sudah berisi berbagai macam guntur. Dan hanya tanda kecil ini yang mengandung jejak esensi petir. Namun, dia tidak bisa menyerap esensi petir ini. Esensi ini mengandung kemauan dan sepertinya tertidur, tetapi terus-menerus menyerap dari anggota klan Guntur Pencar. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sudah berada di aula selama lebih dari sebulan. Saat dia melanjutkan penelitian, dia samar-samar menyadari sesuatu yang aneh. Matanya perlahan terbuka dan menunjukkan kelelahan, tapi ada cahaya aneh di dalamnya. Semua anggota klan Guntur Sebar mengembangkan tanda mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan seiring dengan semakin terbangunnya tanda tersebut, mereka memperoleh kekuatan tanpa akhir dan kekuatan untuk mengendalikan guntur. Sementara tanda itu meningkatkan budidaya mereka, pada saat yang sama, mereka terus-menerus memberikan kekuatan hidup dan guntur mereka sebagai persembahan kepada petir abadi.
Ini sangat mirip dengan Josh Flames. Mata Wang Lin menjadi semakin terang. Jika petir abadi adalah kultivator langkah ketiga, maka seluruh klan guntur penyebar seperti murid petir abadi, semua murid ini memiliki tanda, dan mereka terus-menerus mengolah dan menawarkan segalanya, tapi tergantung pada seberapa banyak yang mereka tawarkan. Mereka mendapat imbalannya adalah dengan memvariasikan tingkat budidaya. Semua ini juga sangat mirip dengan peringkat guntur sebar di klan ini. Wang Lin merasa seperti dia telah menemukan rahasia yang menggemparkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, semua klan di sistem bintang kuno memiliki tanda, tanda ini tidak selalu berada di antara alis. Klan Sutra Biru memiliki rambut biru, tetapi itu juga merupakan sebuah tanda. Jika semua klan sistem bintang kuno lainnya seperti klan guntur sebar, maka sistem bintang kuno ini, mungkinkah? Pupil Wang Lin menyusut dan dia tiba-tiba mendongak. Tatapannya menembus aula dan memandang dunia. Tatapannya sangat suram. Mungkinkah sistem bintang kuno adalah keberadaan misterius dengan budidaya yang tak terbayangkan dan tempat tawanan yang diciptakan olehnya? Misalnya, ketika Daoist Water dan saya bertarung, ada dunia yang dia ciptakan berisi 2 miliar murid. Ada juga planet budidaya di sana, dan bagi para murid itu, air Daoist adalah dewa. Semakin dia menebak, semakin hatinya terasa dingin. Namun tatapannya tidak mampu menembus langit dan kabut yang mengelilingi kebenaran. Ini semua spekulasiku, mungkin tidak seperti yang kukira, namun, ini berarti formasi alam tertutup tidak seperti yang dikatakan penguasa alam tertutup. Itu tidak ditempatkan di sana hanya untuk menjebak orang-orang dari alam batin. Juga, wanita berbaju perak mengatakan bahwa api Joss beracun dan merupakan penipuan, ditambah dengan apa yang dikatakan Dao Master Blue Dream tentang penguasa yang terluka parah oleh seseorang di alam batin dengan raungan dan melarikan diri dengan panik. Apakah semua ini ada hubungannya? Rahasia apa yang menyelubungi alam batin dan alam luar? Juga, peran apa yang dimainkan oleh alam surgawi kuno dalam semua ini? Semakin Wang Lin memikirkan hal ini, semakin dia merasa ketakutan. Gemetar yang jarang muncul di benaknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia mengubur spekulasi itu jauh di dalam hatinya. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, saya tidak akan dengan santai mengolah Josh Flames. Mata Wang Lin bersinar dan dipenuhi dengan tekad. Beberapa hari kemudian, Big Red kembali sebelum Suli Guo. Saat dia kembali ke sekte, dia segera mengubah ekspresinya menjadi penuh kegembiraan dan rasa hormat. Setelah mendengar bahwa Wang Lin sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dia segera tiba di depan aula dan menyuruh semua orang pergi. Dia berdiri di luar aula sendirian dan tampak sangat waspada, seolah dia adalah pengikut kerajaan yang menjaga tuannya. Seolah-olah bahkan jika seorang kultivator ascenden datang, mereka harus melangkahi tubuhnya untuk memasuki aula. Tidak lama setelah dia berpose, pemanggilan Wang Lin bergema di benaknya. Dia segera menjadi bersemangat dan berbalik. Dia pertama-tama menepuk-nepuk pakaiannya untuk membersihkan debu dari pakaian bersihnya dan kemudian berjalan ke aula dengan ekspresi menyanjung. Saat dia masuk, bahkan sebelum dia melihat Wang Lin, Big Red dengan bersemangat berkata, Junior Big Red telah mengumpulkan sejumlah besar item yang dapat ditukar dengan kristal petir untuk senior. Saat dia berbicara, dia memasuki aula utama dan menyentuh sasarannya. Barang-barang yang dia kumpulkan selama sebulan terakhir terbang keluar dan membentuk sebuah gunung kecil.
Dia bersemangat ketika dia menarik napas dalam-dalam dan dengan bersemangat berkata, anak kecil ini tidak bertemu senior selama beberapa minggu. Sekarang setelah saya melihat senior, saya langsung merasa segar. Hanya menghirup udara yang senior telah kembangkan telah membuat saya merasa tingkat kultivasi saya meningkat. Saya hanya benci karena saya tidak bisa mengikuti senior setiap saat. Namun, melakukan perintah senior adalah suatu kehormatan besar bagi Big Red. Saya berharap saya bisa berubah menjadi banyak avatar sehingga saya bisa berkumpul lebih cepat. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Big Red. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menukar kristal guntur. Tidak buruk, ini adalah hadiah untukmu. Wang Lin menjentikkan jarinya dan sebuah pil mendarat di tangan Big Red. Big Red menunduk dan terguncang. Dia tidak bisa menutupi kegembiraannya saat dia dengan cepat berkata, merupakan kehormatan bagi anak kecil ini untuk melakukan sesuatu untuk senior. Senior seterang matahari dan bulan, meski tanpa imbalan, si kecil ini akan tetap senang membantu senior. Senior, hanya tinggal beberapa hari lagi untuk menukar kristal guntur. Kuil kristal guntur akan segera dibuka. Haruskah kita pergi sekarang untuk menukarnya? Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menatap Big Red dengan senyuman yang bukan senyuman sebelum mengangguk. Ketika Big Red melihat Wang Lin setuju, dia menjadi bersemangat. Dia sengaja memilih untuk kembali sebelum Suli Guo untuk memiliki waktu berduaan dengan Wang Lin untuk menggunakan seninya yang tak terkalahkan. Dia juga memutuskan untuk membawa Wang Lin ke kuil kristal guntur agar Suli Guo tidak menemukan Wang Lin ketika dia kembali. Huff, aku, Big Red, akan memulai perang denganmu. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Selama senior menerima saya, barang apa saja yang bisa ditukar dengan kristal guntur. Jika saya tetap menggunakan senior, saya akan mendapatkan banyak manfaat. Dari kelihatannya, senior berniat masuk ke Scatter Thunder Rankings. Begitu senior naik, itu juga akan menjadi hari di mana aku membuat nama untuk diriku sendiri. Mungkin akan ada tempat bagi aku, si merah besar, di klan Guntur Sebar. Big Red punya ambisi. Inilah perbedaan terbesarnya dengan Suli Guo.